Bayangkan setiap detik kamu mengirim pesan, menonton video, atau membuka media sosial, miliaran data bergerak melintasi dunia dengan kecepatan yang hampir tidak bisa dibayangkan. Tapi ada satu fakta yang jarang disadari banyak orang. Sebagian besar dunia digital yang kita gunakan setiap hari sebenarnya hanyalah bagian kecil dari keseluruhan ekosistem internet yang sangat besar dan kompleks. Di balik layar smartphone dan laptop kita, ada jaringan server raksasa, algoritma pintar, dan sistem data yang bekerja tanpa henti selama 24 jam sehari. Sebagian besar internet sebenarnya tidak terlihat oleh pengguna biasa. Banyak orang mengira internet hanya sebatas website, media sosial, atau video yang mereka lihat setiap hari. Padahal itu hanya bagian kecil yang disebut surface web. Di bawahnya ada lapisan yang jauh lebih besar bernama Deep Web, yaitu kumpulan database, arsip digital, sistem perusahaan, dan jaringan privat yang tidak bisa diakses melalui mesin pencari biasa. Bahkan, sebagian besar data dunia digital, mulai dari data universitas, arsip pemerintah, hingga sistem perbankan berada di lapisan ini. Internet sebenarnya memiliki lokasi fisik. Banyak orang membayangkan internet seperti sesuatu yang melayang di awan digital, tetapi kenyataannya internet bergantung pada infrastruktur fisik yang sangat besar. Data yang kamu kirim setiap hari melewati kabel serat optik yang terbentang di bawah tanah, di sepanjang kota, bahkan melintasi dasar samudra. Kabel bawah laut ini menghubungkan benua yang berbeda dan membawa hampir seluruh lalu lintas data global. Tanpa kabel-kabel ini, internet modern tidak akan pernah bisa berfungsi seperti sekarang. Server internet sebenarnya mengonsumsi energi yang sangat besar. Setiap kali kamu menyimpan foto di cloud, menonton video streaming, atau membuka email, ada server di suatu tempat yang memproses permintaan itu. Server-server ini berada di pusat data raksasa yang berisi ribuan, bahkan jutaan komputer yang bekerja tanpa henti. Banyak perusahaan teknologi besar kini berlomba menggunakan energi terbarukan untuk mengurangi dampak lingkungan dari pusat data mereka. Algoritma digital sebenarnya mengetahui jauh lebih banyak tentang kebiasaan kita daripada yang kita sadari. Setiap aktivitas kecil yang kita lakukan di internet meninggalkan jejak data yang disebut digital footprint. Data ini tidak hanya mencatat apa yang kita lakukan, tetapi juga bagaimana kita melakukannya. Sistem dapat mengetahui apakah kita menonton video sampai selesai, melewatkannya di tengah jalan, atau bahkan memutar ulang bagian tertentu. Dari pola-pola kecil seperti ini, algoritma mulai membangun gambaran tentang siapa kita secara digital. Algoritma menganalisis ribuan bahkan jutaan tindakan sekaligus untuk menemukan pola perilaku. Jika seseorang sering menonton video tentang teknologi pada malam hari dan mencari harga smartphone terbaru, sistem akan menyimpulkan bahwa orang tersebut tertarik pada teknologi. Akibatnya, platform digital mulai menampilkan lebih banyak konten serupa seperti video review gadget, berita teknologi, dan iklan produk elektronik. Proses ini menggunakan teknik analisis data perilaku dan machine learning. Algoritma belajar dari data pengguna secara terus-menerus, sehingga semakin sering kita menggunakan platform, semakin akurat sistem memahami preferensi kita. Itulah sebabnya rekomendasi video, lagu, atau produk di internet sering terasa terlalu cocok dengan minat kita. Namun, kenyataannya bukan karena internet membaca pikiran kita, karena algoritma hanya sangat pintar membaca pola. Jika ribuan orang dengan kebiasaan online mirip dengan kita akhirnya membeli produk tertentu, sistem akan memprediksi kita juga tertarik pada produk yang sama. Inilah yang membuat iklan di internet sering terasa sangat relevan dengan apa yang kita butuhkan atau pikirkan. Algoritma juga memanfaatkan data dari berbagai sumber sekaligus, seperti aktivitas media sosial, pencarian, lokasi perangkat, dan interaksi aplikasi.
Data ini digabungkan untuk membentuk profil digital yang sangat detail. Profil ini digunakan untuk menyusun rekomendasi konten, meningkatkan pengalaman pengguna, dan menargetkan iklan secara lebih efektif. Yang membuat hal ini semakin menarik adalah kenyataan bahwa banyak keputusan yang kita ambil di dunia digital sebenarnya dipengaruhi oleh algoritma tanpa kita sadari. Konten yang muncul di beranda, video yang direkomendasikan setelah kita menonton sesuatu, hingga produk yang muncul di toko online, semuanya dipilih oleh sistem. Sistem itu bekerja berdasarkan prediksi tentang apa yang paling mungkin menarik perhatian kita. Dunia digital modern sering disebut sebagai ekosistem berbasis data. Setiap interaksi pengguna menjadi bahan bakar bagi sistem algoritma untuk belajar dan berkembang. Semakin banyak data yang dihasilkan, semakin cerdas pula algoritma dalam memahami perilaku manusia di internet. Dunia digital tidak selalu tentang teknologi besar dan perusahaan raksasa. Banyak teknologi internet yang kita gunakan hari ini awalnya dibuat untuk tujuan yang sangat berbeda. Internet modern berawal dari proyek penelitian militer untuk menciptakan sistem komunikasi yang tetap berfungsi, meskipun sebagian jaringan rusak. Dari proyek tersebut lahirlah jaringan yang kemudian berkembang menjadi internet global yang kita kenal sekarang. Setiap menit di internet menghasilkan jumlah data yang luar biasa besar. Dalam 1 menit jutaan pesan dikirim, ratusan jam video diunggah, dan jutaan pencarian dilakukan di mesin pencari. Jumlah data ini terus bertambah setiap hari, menciptakan apa yang disebut ledakan data digital. Banyak perusahaan teknologi kini menggunakan kecerdasan buatan untuk mengelola dan menganalisis data dalam skala besar. Dunia digital juga memiliki jejak sejarah yang sulit dihapus. Sekali sesuatu dipublikasikan di internet, sangat mungkin informasi tersebut tersimpan di berbagai server, arsip digital, atau cache system. Itulah sebabnya penting untuk berhati-hati saat membagikan informasi pribadi secara online. Dunia digital sebenarnya jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di layar kita. Saat kita membuka aplikasi, mengirim pesan, atau menonton video, semuanya terasa sederhana, hanya beberapa sentuhan di layar. Di balik kesederhanaan itu ada ekosistem teknologi global yang bekerja secara masif dan hampir tidak pernah berhenti. Setiap detik miliaran perangkat di seluruh dunia saling terhubung melalui jaringan komunikasi yang sangat rumit. Data bergerak melewati kabel serat optik yang membentang di bawah kota, melintasi negara, bahkan menyusuri dasar samudra. Pusat data raksasa yang dipenuhi ribuan server terus memproses permintaan pengguna tanpa henti. Semua ini memastikan setiap pesan terkirim, setiap video bisa diputar, dan setiap pencarian memberikan hasil dalam hitungan milidetik. Sebagian besar proses ini terjadi tanpa pernah kita lihat atau sadari. Saat ini, hampir semua aktivitas manusia mulai terhubung dengan sistem digital, yaitu komunikasi, pekerjaan, transaksi keuangan, pendidikan, bahkan hiburan. Teknologi seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, dan analisis data besar semakin mendalam mempelajari perilaku manusia. Setiap hari sistem-sistem ini belajar dari miliaran data yang kita hasilkan, dari apa yang kita cari, apa yang kita tonton, hingga bagaimana kita berinteraksi di internet. Dunia digital perlahan berubah menjadi jaringan raksasa yang bukan hanya menyimpan informasi, tetapi juga memahami pola perilaku manusia. Banyak keputusan digital yang kita lihat hari ini tidak sepenuhnya acak. Semuanya dipilih oleh algoritma yang dirancang untuk memprediksi apa yang paling mungkin menarik perhatian kita. Di satu sisi, teknologi ini membuat hidup menjadi lebih cepat dan lebih praktis. Tetapi di sisi lain, muncul pertanyaan, seberapa banyak sebenarnya dunia digital mengetahui tentang kita? Setiap aktivitas online, sekecil apapun, meninggalkan jejak data yang mungkin tersimpan jauh lebih lama daripada yang kita bayangkan. Setiap hari kita menghasilkan data, setiap detik sistem mempelajarinya, dan setiap tahun
teknologi menjadi semakin pintar dalam memahami manusia. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengendalikan dunia digital, atau justru dunia digital mulai memahami dan memengaruhi kita lebih dari yang kita sadari? Dunia digital masih terus berkembang. Teknologi seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, dan jaringan generasi baru akan membuat internet menjadi lebih cepat, lebih pintar, dan lebih terintegrasi dengan kehidupan manusia di masa depan. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, seberapa besar sebenarnya peran dunia digital dalam hidup kita tanpa kita sadari? Setiap hari kita bangun dengan smartphone di tangan. Kita bekerja dengan internet. Kita berkomunikasi lewat aplikasi. Kita mencari informasi di mesin pencari. Kita bersantai dengan video dan media sosial. Tanpa kita sadari, hampir setiap keputusan kecil yang kita ambil seringkali dipengaruhi oleh sistem digital yang bekerja di balik layar. Dunia digital bukan lagi sekadar alat bantu. Dunia digital sudah menjadi bagian dari ekosistem kehidupan modern. Dunia digital terus membentuk cara kita berpikir, berinteraksi, dan mengambil keputusan. Semakin berkembang teknologi digital, semakin besar pula pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Memahami bagaimana dunia digital bekerja membuat kita lebih cerdas dalam menggunakan teknologi. Memahami dunia digital juga membantu kita tetap memiliki kendali atas informasi dan kebiasaan kita sendiri. Pada akhirnya, teknologi seharusnya menjadi alat yang membantu manusia, bukan sesuatu yang tanpa sadar mengendalikan kita. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak fakta tersembunyi tentang teknologi, internet, dan dunia digital yang jarang dibahas, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Di channel ini, kita akan terus mengungkap sisi lain dari teknologi modern dan hal-hal yang sering tidak terlihat, tetapi sebenarnya sangat memengaruhi kehidupan kita setiap hari.